Memasuki akhir bulan Maret, beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai memasuki awal musim kemarau. Melihat hal ini, tentu saja diperlukan adanya antisipasi terkait potensi bencana alam, terutama kekeringan dan kebakaran hutan. Perkiraan dari BMKG, awal musim kemarau akan berlangsung secara bertahap, yakni 22,8% zona musim akan mulai memasuki musim kemarau di bulan April, 30,4% di bulan Mei, dan 27,5% lainnya di bulan Juni. Sedangkan 19,7% sisanya terbagi antara bulan Maret dan Juli. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau di 67,3% atau 230 zona musim akan berlangsung secara bersamaan pada bulan Agustus. Awal mulainya musim kemarau yang tidak bersamaan, tetapi ternyata puncaknya 67,3% ini bersamaan. Namun karena Indonesia ini luas dan memiliki kondisi dinamika atmosfer yang unik, maka tetap harus diwaspadai, tadi sudah saya sebutkan, potensi bencana banjir pada daerah yang memiliki peluang hujan 10 harian lebih dari 100 mm. Selama awal musim kemarau, terdapat beberapa daerah dengan curah hujan paling sedikit, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah dan warga setempat diminta memberikan perhatian ekstra terhadap potensi kekeringan hingga kebakaran hutan. Menurut prediksi dari BMKG, potensi karhutla di Indonesia dibagi menjadi 2 periode, yakni pada Mei hingga Juli di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Riau, Jambi, hingga sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan pada periode kedua yakni Agustus hingga September, wilayah yang berpotensi mengalami karhutla bertambah yakni Papua dan Papua Selatan. Menurut BMKG, pada masa pancaroba ini, masyarakat masih perlu mewaspadai adanya potensi hujan lebat dengan durasi singkat, angin kencang, puting beliung, hingga potensi hujan es. BMKG juga mengingatkan pemerintah daerah serta warga yang tinggal di daerah rawan karhutla untuk lebih waspada terhadap potensi terjadinya bencana pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Daerah rawan kekurangan air bersih juga diminta melakukan penyimpanan air selama masa pancaroba berlangsung. Tak hanya itu, petani juga diminta mempersiapkan varietas tanaman yang toleran terhadap kekeringan dan mengelola air bersih dengan hemat selama musim kemarau mendatang. Untuk daerah yang memiliki peluang curah hujan bulanan di atas 300 mm, artinya di atas normal ya, tetap harus waspada dari ancaman banjir dan longsor, meski secara umum Indonesia sedang memasuki periode kemarau. Jadi sekali lagi, karena luasnya wilayah Indonesia dan topografinya yang juga berbukit-bukit, ini ada yang satu pulau, satu sisi mengalami kekeringan atau kebakaran lahan dan hutan, bisa saja di sisi yang lain mengalami banjir ataupun longsor. Meski sebagian besar wilayah berpotensi mengalami kekeringan, beberapa wilayah seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Tenggara, Papua hingga Papua Barat masih harus mewaspadai adanya potensi banjir dan tanah longsor. Presentia, Tim Liputan, DAI TV.